Oke, halo guys, selamat datang di BBS, Bincang-Bincang Santuy. Nah, sebelumnya nih, perkenalkan nama saya M. Irsandi Prayuda Alharis, saya biasa dipanggil Yuda, dan saya berasal dari Universitas Amikom Yogyakarta di jurusan Informatika Angkatan 20. Nah, oke. Karena tema kita kali ini adalah bincang-bincang santuy, sudah pastinya saya tidak sendiri di sini. Dan karena saya sudah ditemani oleh partner ngobrol saya yaitu Mas Yudo. Nah, mungkin Mas Yudo bisa perkenalan terlebih dahulu mungkin. Silahkan Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. teman-teman, perkenalkan nama saya Abdul Rahman. Saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Fakultas Hukum, prodinya Ilmu Hukum angkatan 2020. Oke, kita lanjut ya ke tema utama kita. Nah, Mas Yudo ini tadi kan katanya berkuliah di jurusan hukum nih. Nah, apa yang membuat Mas Yudo itu tertarik untuk berkuliah di jurusan hukum? Yang mana di bayangan orang-orang itu kan di hukum itu kan susah ya Mas ya, sulit, banyak menghafalnya dan sebagainya. Nah, apa yang membuat Mas Yudo itu tertarik gitu? Jadi flashback ini mas, flashback dulu. Jadi Oke, oke. eh, rumah saya di Bengkulu dulu itu pernah ada terjadi sengketa tanah mas, yang mana itu sangat dengan keluarga kami, padahal keluarga kami kan nggak ada salah gitu loh. Nah itu tuh yang Oke. mendorong saya kayak sebenarnya hukum tuh hal-hal yang penting dalam kehidupan, karena banyak penyalahgunaan hukum oleh oknum aparat atau penegak hukum lainnya. Nah dari situ saya kayak uh, pengen lah belajar di hukum, pengen mendalami hukum biar nggak ada nih oknum penegak hukum yang menyalahgunakan hukum nih mas, kayak gitu. Contohnya saja ya, contoh saja korupsi lah. Korupsi di Indonesia ini terbesar mas. Kalau Ya, sesuai betul. literasi, Bengkulu, kota Bengkulu termasuk ke 5 provinsi yang terbesar yang melakukan korupsi mas di Indonesia. Di Indonesia Nah ya dari Mas ya. Oke. uh, itu yang buat mendasari saya kenapa memilih jurusan hukum, agar saya lebih lebih sadar hukum lah, lebih memahami hukum Oke. agar tidak terjadi penyalahgunaan hukum gitu mas. Nah, selanjutnya nih, Mas Yudo ini kan sudah masuk di jurusan hukum nih. Nah, apakah pas di bayangan Mas Yudo itu sebelumnya nih jurusan hukum tuh sulit atau enggak gini? Nah, karena sudah masuk kan kenyataannya bagaimana gitu? Hmm. Jadi sebenarnya saya di jurusan hukum itu, uh, sebelum saya kuliah nih mas, itu saya merasa kayak nggak pede lah di hukum, karena stigma masyarakat yang membuat kayak hukum tuh susah loh menghafal, hukum tuh Ya susah benar loh ya. harus orang dan sebagainya. Padahal menurut saya kalau saya pas sudah masuk ini, semua itu bisa terlaksana, semua itu bisa lancar asalkan kita niat untuk belajar. Gitu mas. Tapi dan gini ya, uh, semua jurusan itu pasti menghafal, pasti nggak mungkin Ya nggak. pasti semuanya. Cuman cara kita menghafal itu, apakah kita cuma menghafal, apakah kita juga menghafal dan memahami. Nah itu mas yang jadi poin pentingnya, Betul. kenapa banyak orang jurusan hukum itu susah. Karena apa? Karena mereka nggak cuma menghafal, tidak memahami. Ya, tidak memahaminya Sebenarnya ya. pasti mas juga kan di perkuliahan kan pasti Ya. juga ada menghafal kan, Ya, entah ada. itu aplikasi atau sebagainya, kan pasti ada yang menghafal kan. Hmm. Cuman kalau kita cuma hafal, kita nggak paham, nggak mungkin kita bisa. Menurut saya itulah saya poin penting, uh, yang membuat apa ya, kalau diibaratkan. Pokoknya intinya di hukum tuh asalnya kita ada niat belajar yang sungguh-sungguh, yang giat, pasti kita bisa di jurusan hukum. Gitu mas. Oke, oke. Nah, untuk selanjutnya nih, eh ketika Mas Yudo awalnya ingin mendaftar di UMY, terutama di jurusan hukum. Nah, itu untuk tes masuknya tuh seperti apa, Mas? Nah, siapa tahu nanti kan ada yang tertarik juga nih untuk berkuliah di UMY gitu. Bisa mendapatkan bantuan untuk masuk ke UMY gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Mas. Kalau setahu saya tadi, saya kan
masuk masuk UMB itu tahun ajaran 2020 ya Mas. Ya. Nah, saya kemarin setahu saya itu ada jalur prestasi, jalur CBT, sama nilai UTBK yang setahu saya Mas. Dan saya masuk UMB prestasi itu jalur rapot Mas. Kalau UTBK itu pakai nilai UTBK Mas. Oke, siap. Nah, untuk yang selanjutnya nih, mungkin agak melenceng sedikit ya yang dari kita bahas, tapi bisa dibilang pertanyaan umum bagi mahasiswa. Nah, apakah di sela-sela kesibukan kuliah ini Mas Yudo masih menyempatkan diri untuk bergabung atau mengikuti organisasi ini? Bagaimana, Mas? Saya di sela-sela kuliah saya join organisasi Mas. Organisasi saya ngikut futsal. Di EVA, futsal fakultas, terus saya ikut himpunan mahasiswa Islam di fakultas, dan saya ikut BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Mas. Oke. Nah, di antara 3 organisasi yang diikutin tadi nih, kalau boleh tahu, Mas Yudo itu menjabat sebagai apa di organisasi tersebut nih? Saya di futsal itu saya anggota perlengkapan, di HMI saya kader biasa, di BEM saya staf Departemen Minat dan Bakat. Oke. Oh ya, untuk staf Departemen Minat dan Bakat nih ya, tadi di BEM ya Mas ya? Ya. Nah, itu kalau boleh tahu sih, apa aja sih yang dilakukan oleh Departemen Minat dan Bakat itu Mas? Jadi di BEM, di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum di Departemen Minat dan Bakat, itu kami itu mewadahi mahasiswa atau masyarakat Fakultas Hukum yang mempunyai bakat di bidang non akademik. Contohnya seperti Mas Yuda nih, sudah suka futsal. Nah, kami yang mewadahi Mas untuk misal mau turnamen kah, mau latihan atau sebagainya, itu kami mewadahi Mas. Jadi orang-orang tuh yang berbakat nggak cuma di bidang akademik, tapi di non akademik tuh banyak orang juga yang berbakat Mas. Contohnya saja tadi kayak apa yang sekarang lagi naik, misalnya game online. Game online ya. Banyak itu. Dan pokoknya yang di non akademik, musik kah atau tari kah, dan pokoknya yang non akademik lah Mas. Gitu. Oke, siap. Jadi emang untuk mewadahi mahasiswa gitu ya di bidang yang non akademik ya Mas ya. Iya Mas. Oke, siap. Nah, selanjutnya nih balik lagi ke jurusan hukum. Untuk prospek kerja jurusan hukum nih. Nah, apa aja sih prospek kerja jurusan hukum itu? Karena kan kebanyakan orang tahu itu kan cuman antara menjadi hakim gitu kan, atau menjadi anggota dewan, atau pembuat atau perancang undang-undang. Nah, selain itu tuh ada nggak sih bidang lain gitu untuk jurusan hukum ini Mas? Oke. Sebenarnya di hukum tuh itulah, balik lagi tadi Mas. Saya salah satu saya hukum tuh ya salah satunya karena prospek kerja di bidang hukum itu sangat luas Mas. Sangat-sangat. Tidak cuman yang masyarakat tahu, cuman yang orang-orang tahu lah. Cuman hakim, jaksa, pengacara, dewan, apalagi kalau pengacara itu pasti bilangnya Hotman Pak, iya kan? Sebenarnya banyak dari itu tuh banyak sekali Mas bidang. Anak-anak hukum tuh bisa bergerak dimanapun maksudnya. Contohnya kayak ada nih notaris, ada nih kita bisa bekerja di perusahaan, contoh sebagai ahli hukum pertambangan, PT atau sebagainya lah, kita bisa jadi dosen pun bisa. Banyak lah Mas cakupan di hukum ini. Karena apa ya, hukum tuh sifatnya tuh kan mengikat, dan semua tuh pasti terikat dengan hukum. Bayi yang masih dalam kandungan pun itu sudah ada hukum yang mengikat. Jadi kenapa bisa prospek kerjanya sangat luas, karena semuanya pasti berikatan dengan hukum Mas. Berkaitan dengan hukum ya Mas ya. Itulah berkaitan. Nah, oke, berarti emang sangat luas ya, nggak cuman sekedar di
menjadi anggota dewan gitu tidak ya. Jadi sangat luas untuk jurusan hukum nih. Nah, untuk Mas Yudo sendiri nih, kalau misal sudah lulus dari jurusan hukum, apakah Mas Yudo ini sudah punya rencana kah atau bayangan ingin bekerja di mana gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau cita-cita saya pengennya jadi dosen, Mas. Gitu. Oke. Jadi saya lulus S1, cari kerja sambil S2. Itu sih harapan saya, cita-cita saya lah, yang saya pengen lanjut S2, saya tes dosen, jadi dosen, dan ya gitu lah, gitu. Oke, jadi pengen jadi dosen ya. Balik lagi ke yang sebelumnya tadi, jurusan hukum itu luas ya, nggak semena-mena di anggota dewan ya Mas ya. Iya Mas. Nah, kalau misal nih sudah lulus nih kan, diberi kesempatan untuk lanjut S2. Nah, Mas Yudo ini ingin lanjut di jurusan apa? Apakah samakah masih di prodi hukum atau prodi lain? Saya pengennya di prodi hukum juga sih Mas, karena masih tetap ya. Nggak tahu kenapa ya, sangat tertarik aja sama hukum. Karena hukum tuh dinamis. Dia tuh Bang Mas. Iya ya Bang. Masih di hukum ya. Dan kalau misalnya dikasih nih, Mas Yudo nih pengen lanjutnya tuh di mana sih untuk lanjut S2 ya? Dan saya pengen S2 kemana gitu? Ya, S2-nya pengen kemana? Ataukah ke luar negeri kah? Atau masih di Indonesia ini? Oh, siapa tahu kan? Untuk kalau saya masih targetan saya di Indonesia sih. Okay. Dan yang jelas itu saya mau kuliahnya di Jogja lagi lah gitu Mas. Memang target saya sudah nyaman di Jogja gitu ya Mas ya. salah satunya target saya kan insya Allah kalau tembus UGM kan bismillah. Di UGM bismillah saja ya Mas ya. Semoga saja bisa tembus gitu untuk S2. Amin. Nah, oke, mungkin cukup sekian ya bincang-bincang santai kita karena waktu kita juga hampir habis nih. Nah, untuk Mas Yudo terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang dengan saya ya Mas ya. Ya Mas, sama Mas. Oke, siap. Mungkin nih dari Mas Yudo ada kata-kata terakhir gitu atau kata-kata motivasi sebelum kita berpisah mungkin? Coba Mas, silakan. Kata-kata motivasi ya yang saya bilang sih, yang saya sering saya bawa gitu. Oke, silakan Mas. Beritahu aku dan aku melupakannya, ajari aku dan aku mengingatnya, libatkan aku dan aku belajar. Benjamin Franklin.